Kisah pilu Mariyati, rela berbagi suami dengan anak kandung. Merdeka.com. Menjalani biduk rumah tangga tak semudah yang dibayangkan. Dalam menjalani rumah tangga seringkali dirundung ujian dan prahara, seperti yang dialami oleh wanita bernama Mariyati. Dia harus menerima kenyataan pahit jika sang suami menikahi putri pertamanya. Terdengar miris, tapi Mariyati berusaha tegar menerima kenyataan itu. Kini ia tinggal bersama ke-7 buah hatinya, serta 4 cucu dari pernikahan suami dengan anaknya. Berikut kisah lengkapnya. Perjalanan kasih yang dipaksakan. Semasa remaja, Mariyati tak bisa merasakan indahnya percintaan layaknya anak seusianya kala itu. Baru menginjak 14 tahun, ia sudah dijodohkan dengan pria asal Makassar bernama Saibo. Mariyati tenggelam dalam tipu daya ibu kandungnya sendiri. Dari pernikahannya tersebut, Mariyati dan Saibo dikaruniai seorang putri bernama Suti. Dijodohkan sama orang tua. Tadinya saya nggak mau, jadi saya terpaksa. Saya dibohong-bohongin sama ibu saya, kata Mariyati seperti dikutip dari YouTube Trans TV Official. Sayangnya biduk rumah tangga keduanya tak bertahan lama. Saat itu masih berusia 8 bulan, Saibo pergi entah kemana dan tak bertanggung jawab sama sekali. Suami saya yang dulu itu pergi gitu aja, nggak ngurusin saya. Saya diputusin, dicerai, ujarnya. 18 tahun menjanda dan dipinang Kamsin. Selama 18 tahun Mariyati menjanda. Kala itu ia tengah menjaga warung nasi milik bibinya. Mariyati dipertemukan dengan Kamsin, pria yang 5 tahun lebih muda darinya. Hingga kisah cinta keduanya berlabuh ke pelaminan. Dari pernikahan itu keduanya dikaruniai 10 orang anak. Tapi hanya 7 anak yang hidup, sementara 3 diantaranya meninggal karena sakit dan tak ada biaya pengobatan. Ini gua bilang, wah, orang ini untuk berumah tangga bisa ini. Bisa diajak susah karena keadaan saya kan orang susah. Kalau istilahnya dia ini apa adanya, terima, 1000 terima ya terima. Makanya saya ambil jadi ibu rumah tangga, ujar Kamsin. Kerja kuli dapat Rp50.000 per hari. Kehidupan keluarga Mariyati dan Kamsin terbilang di bawah ekonomi yang rendah. Setelah tak bisa bekerja di gudang, Kamsin beralih menjadi kuli bangunan. Itu pun bila ada yang hendak membangun rumah, dengan pendapatan Rp50.000 per hari. Bapak kerjanya di sini, tadinya di gudang. Sekarang kan di gudang sepi saja. Sudah nggak kerja, dapat 2 tahun. Makanya disuruh kerja saja sama orang, bikin rumah. Paling sehari Rp50.000, terang Mariyati. Pasang baut untuk tambah biaya hidup. Demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, Mariyati ikut membantu biaya dengan jasa pasang baut dari pabrik. Seminggu sekali ia mendorong gerobak berjalan dari rumah ke pabrik untuk membawa baut. Mariyati bisa memperoleh 7.500 per kotak. Tapi kemampuannya selama ini hanya 2 kotak. Tadinya kan tiap minggu, sekarang diubah jadi 2 minggu sekali. Paling pendapatan 2 minggu sekali itu kadang 150, kadang 100, tutur Mariyati. Anak-anak putus sekolah. Lantaran hidup yang serba kekurangan, ke-7 anak Mariyati harus terpaksa berhenti sekolah. Sempat ditawarkan untuk lanjut ke jenjang SMP, tapi sayang, Kamsin tak dapat mengumpulkan uang yang cukup. Ya, berhubung saya nggak punya duit, mau nerusin gimana? Ya terpaksa diam saja di rumah. Tadinya mau dilangsungin SMP dia, tapi bapaknya nggak dapat duit. Ya sudah, nganggur saja dia, ucap Mariyati. Suami mendadak jual TV demi nikahi anaknya. Tahun 2004 menjadi momen paling mengesankan bagi Mariyati.
Tak disangka sang suami mendadak pulang, memaksa menjual televisi untuk biaya menikah dengan putri pertamanya, Suti. Saya jual TV itu 400.000 rupiah buat nikah, papar Kamsin. Meski anak tiri bagi Kamsin, namun hal itu tetap saja menyayat hati Mariyati. Ia terpaksa rela dimadu oleh anaknya sendiri dan tinggal bersama. Ya sudah situ kalau mau kawin, tapi janganlah sama Suti, saya bilang. Saya nggak mau tadinya, tapi terpaksa dimintanya sama Suti, ungkap Mariyati. Saya terpaksa nikahin, maksudnya itu biar apa? Biar nggak ada omongan itu ini. Gitu maksudnya, saya sebenarnya nutupin itu, jadi sekali dua kali saya sabarin. 3 kalinya biar resmi saya nikahin, buat nutupin itu, nggak tahan sama ocehan tetangga. Biar sekalian resmi, biar orang mulutnya nggak ini itu, pungkas Kamsin. Anak sulung dihamilin pria lain. Ternyata tindakan Kamsin menikahi Suti karena sudah hamil duluan. Pernikahan keduanya dihelat saat usia kandungan mencapai 7 bulan. Pria yang menghamili putri sulung Mariyati itu tak bertanggung jawab dan kabur. Yang ini, yang kecil ini yang sudah nikah, sebenarnya bukan perbuatan saya. Makanya saya jelasin kan, ini saya bilang sama orang Sukabumi. Tapi lelaki itu kabur, sampai saya uber ke kampungnya, namanya Udin, ujar Kamsin. Miliki 4 cucu, 2 diberikan orang. Kini Suti telah memiliki 4 buah hati, 2 diantaranya telah diberikan pada orang lain, lantaran keluarga sudah tak sanggup lagi membiayai. Dua-duanya sudah biarin, nggak tahu anak siapa. Kalau saya ditangkap ya sudah saya, kata Mariyati. Disidang orang kampung dan dibawa ke polisi. Hingga suatu ketika Kamsin dipanggil oleh ketua RT dan diadili oleh orang sekampung. Alasan utamanya karena menikahi anaknya sendiri. Kamsin harus mendekam di balik jeruji besi selama 20 hari. Nahas bagi Mariyati. Ia menebus kesalahan suaminya dengan membayar denda 1.400.000 rupiah. Uang itu ia peroleh dari menjual sebagian rumah seharga 3 juta rupiah. Sementara Suti dilarang kembali ke keluarga Mariyati. Ia sempat ditahan di kantor polisi dan dipulangkan ke rumah saudaranya. Kamsin nggak bisa pulang, Bu, soalnya ada yang melapor lagi di kantor polisi. Ya sudah, saya dimasukin, ditahan gitu, pungkas Mariyati.